Bagaimana jika ada tempat di dunia ini yang bahkan waktu pun enggan berlama-lama di sana? Tempat di mana udara terasa lebih berat, langkah kaki terdengar asing dan keheningan seolah menyimpan jeritan masa lalu. Inilah lokasi-lokasi terlarang yang dikenal sebagai tempat paling angker di dunia. Bukan karena cerita kosong, melainkan karena sejarah kelam yang benar-benar pernah terjadi. Di berbagai belahan bumi, terdapat tempat yang ditutup rapat dan dilarang dikunjungi oleh siapapun. Larangan itu bukan tanpa alasan. Di balik pagar besi berkarat, hutan sunyi atau bangunan terbengkalai, tersimpan kisah kematian massal, penderitaan manusia, dan tragedi yang meninggalkan luka mendalam pada tempat itu sendiri. Banyak orang percaya ketika terlalu banyak nyawa hilang dalam satu lokasi, sesuatu akan tertinggal. Bukan dalam bentuk tubuh, tetapi dalam bentuk energi yang tak kasat mata. Beberapa tempat angker dulunya adalah rumah sakit jiwa, penjara, atau lokasi eksperimen manusia. Di sana jeritan kesakitan pernah menjadi suara sehari-hari. Ketidakadilan, kekerasan, dan keputusasaan bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan dengan logika. Setelah tempat-tempat itu ditinggalkan, keheningan tidak membawa kedamaian, justru melahirkan ketakutan baru. Ada pula lokasi yang menjadi saksi tragedi alam atau kematian mendadak dalam jumlah besar. Desa yang musnah, bangunan yang ditinggalkan terburu-buru, dan barang-barang pribadi yang masih tersisa seolah menunggu pemiliknya kembali. Namun mereka tidak pernah kembali. Waktu berhenti di sana, membekukan momen terakhir sebelum kematian datang. Yang membuat tempat-tempat ini semakin mengerikan adalah kesamaan cerita dari orang-orang yang mendekat. Banyak yang melaporkan perasaan diawasi, suara langkah tanpa wujud, bisikan di telinga, hingga bayangan yang bergerak di sudut mata. Beberapa bahkan mengaku mengalami gangguan psikologis setelah meninggalkan lokasi tersebut, seolah membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya ikut. Penduduk lokal seringkali menjadi penjaga pertama rahasia tempat angker. Mereka mewariskan larangan turun-temurun, bukan karena takut berlebihan, melainkan karena pengalaman nyata. Ada cerita tentang orang yang nekat masuk dan kembali dengan kondisi berubah. Ada yang sakit tanpa sebab, ada yang kehilangan kewarasan, dan ada pula yang tidak pernah kembali sama sekali. Pemerintah di beberapa negara akhirnya mengambil tindakan tegas. Tempat-tempat tersebut ditutup, dijaga, dan dinyatakan berbahaya. Namun alasan resmi seringkali terdengar sederhana, seperti bangunan tidak aman atau lokasi berbahaya secara fisik. Padahal di balik alasan itu tersembunyi pengakuan tak tertulis bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tempat paling angker di dunia bukan sekadar lokasi menyeramkan untuk cerita horor. Mereka adalah monumen penderitaan manusia. Setiap dinding retak, setiap jalan sunyi, dan setiap sudut gelap menyimpan kisah yang belum selesai. Larangan untuk mengunjunginya bukan hanya demi keselamatan fisik, tetapi juga demi menjaga batas antara manusia dan sesuatu yang seharusnya tetap berada di masa lalu. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, jika tempat itu benar-benar kosong, mengapa begitu banyak orang merasakan kehadiran yang tak terlihat? Mengapa ada tempat yang bahkan aparat pun enggan membicarakannya secara terbuka? Disinilah misteri menjadi semakin gelap. Tempat-tempat paling angker di dunia tidak hanya ditinggalkan, tetapi juga dikelilingi oleh larangan ketat dan aturan yang jarang dijelaskan secara jujur kepada publik. Larangan ini seolah menjadi pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu di sana yang tidak boleh diganggu. Pada banyak lokasi terlarang, papan peringatan berdiri dengan kata-kata singkat namun tegas, dilarang masuk, berbahaya, atau area tertutup. Namun alasan yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan tingkat penjagaan yang diterapkan. Beberapa tempat dijaga sepanjang waktu, dipantau kamera, bahkan dilindungi hukum khusus. Jika hanya sekadar bangunan rusak atau wilayah berbahaya secara fisik, mengapa perlindungannya begitu ekstrim? Penduduk lokal seringkali mengetahui alasan yang tidak tertulis. Mereka tidak berbicara dengan bahasa hukum, melainkan dengan kisah. Kisah tentang suara-suara aneh di malam hari, cahaya yang muncul tanpa sumber, dan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Larangan masuk diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk perlindungan, bukan ketakutan tanpa dasar. Mereka percaya bahwa melanggar batas berarti mengundang sesuatu yang tidak akan pergi dengan mudah. Menariknya, beberapa aturan di tempat angker terdengar tidak masuk akal. Ada larangan membawa benda tertentu,
Larangan berbicara keras, bahkan larangan melihat ke arah tertentu saat melintas di dekat lokasi. Aturan-aturan ini jarang dijelaskan secara logis, namun tetap dipatuhi. Banyak yang percaya bahwa aturan ini dibuat berdasarkan pengalaman buruk orang-orang sebelumnya. Ada pula tempat yang tidak secara resmi dilarang, tetapi seolah menolak kedatangan manusia. Jalan menuju lokasi rusak secara misterius, alat elektronik berhenti berfungsi, atau cuaca tiba-tiba berubah ekstrem. Kejadian-kejadian ini sering dianggap kebetulan, namun pola yang berulang membuat banyak orang meragukannya. Pihak berwenang biasanya memberikan alasan ilmiah atau administratif untuk menutup lokasi, namun di balik dokumen resmi, sering kali tersembunyi catatan internal yang tidak dipublikasikan. Beberapa mantan penjaga dan petugas keamanan mengaku mengalami kejadian aneh saat bertugas. Mulai dari gangguan fisik hingga mimpi buruk yang berulang, tidak sedikit yang akhirnya meminta dipindahkan atau mengundurkan diri. Larangan dan aturan di tempat angker berfungsi sebagai batas. Batas antara dunia yang bisa dijelaskan dan dunia yang belum bisa dipahami manusia. Ketika batas itu dilanggar, konsekuensinya seringkali tidak bisa diprediksi. Itulah sebabnya larangan tersebut tetap bertahan. Meskipun zaman telah berubah dan logika semakin maju, tempat-tempat ini berdiri sebagai pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa diakses atau dikendalikan. Ada wilayah yang menyimpan luka terlalu dalam, energi terlalu kuat, atau rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Dan mungkin, larangan masuk bukanlah bentuk pembatasan, melainkan bentuk perlindungan terakhir bagi manusia. Tidak semua orang mematuhi larangan, dan tidak semua yang melanggar kembali dengan selamat. Di balik pagar pembatas dan papan peringatan, selalu ada mereka yang nekat memasuki tempat paling angker di dunia. Alasan mereka beragam, rasa penasaran, tantangan pencarian kebenaran, atau sekadar membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Namun kesaksian yang mereka tinggalkan justru memperkuat ketakutan yang selama ini disembunyikan. Banyak dari mereka menceritakan pengalaman yang hampir serupa, meski berasal dari tempat dan waktu yang berbeda. Begitu memasuki area terlarang, suasana terasa berubah drastis. Udara menjadi dingin tanpa alasan, suara alam menghilang, dan langkah kaki terdengar asing, seolah ada yang mengikuti dari belakang. Beberapa mengaku kehilangan rasa arah, padahal mereka yakin telah menghafal jalur masuk dan keluar. Kesaksian paling sering muncul adalah suara, bisikan pelan yang memanggil nama, tangisan samar atau langkah kaki di ruangan kosong. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Banyak yang mengaku merasakan sentuhan ringan di bahu atau punggung. Meski tidak ada apapun di sekitar mereka, sentuhan itu bukan menyakitkan, tetapi cukup untuk menimbulkan ketakutan mendalam. Penampakan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita mereka. Bayangan hitam yang bergerak cepat, sosok berdiri di kejauhan, atau wajah pucat yang menghilang saat didekati. Beberapa saksi mengaku melihat sesuatu yang menyerupai manusia, namun dengan gerakan yang tidak wajar. Ketika dijelaskan dengan kata-kata, pengalaman itu terasa mustahil. Namun ekspresi ketakutan mereka sulit disangkal. Yang paling mengerikan adalah dampak setelah meninggalkan lokasi. Tidak sedikit yang mengalami mimpi buruk berulang, gangguan tidur, atau perubahan emosi yang drastis. Ada yang merasa selalu diikuti, ada yang mendengar suara-suara di rumahnya sendiri, dan ada pula yang jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas, seolah sesuatu ikut pulang bersama mereka. Beberapa kesaksian bahkan berakhir tragis. Ada orang yang masuk sendirian dan tidak pernah ditemukan kembali. Ada pula yang ditemukan dalam kondisi linglung, tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Catatan resmi seringkali menyebut kecelakaan atau gangguan psikologis. Namun bagi mereka yang mendengar ceritanya, penjelasan itu terasa tidak lengkap. Menariknya, banyak saksi yang mengatakan satu hal yang sama. Tempat itu terasa hidup, bukan hidup seperti manusia, melainkan hidup sebagai entitas yang menyadari kehadiran orang asing, seolah lokasi tersebut memiliki kesadaran sendiri dan tidak menyukai gangguan. Kesaksian-kesaksian ini jarang dipublikasikan secara luas. Sebagian dianggap halusinasi, sebagian lain ditertawakan. Namun jumlah cerita yang terus bertambah membuatnya sulit diabaikan. Mungkin larangan masuk bukanlah mitos, melainkan peringatan nyata dari mereka yang telah merasakannya langsung. Dan pertanyaan yang tersisa hanyalah satu. Jika begitu banyak orang mengalami hal serupa, apakah semuanya hanya kebetulan? Bagaimana jika tempat-tempat angker itu tidak ingin ditakuti, melainkan ingin diperingati?
Di balik kisah horor, penampakan, dan larangan keras, tersimpan pesan sunyi yang sering diabaikan manusia modern. Tempat-tempat paling angker di dunia bukan sekadar lokasi menyeramkan, tetapi bekas luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap tempat terlarang memiliki masa lalu yang berat. Di sanalah penderitaan manusia pernah mencapai puncaknya. Jeritan yang tak terdengar, ketidakadilan yang tak pernah terselesaikan, dan kematian yang datang tanpa penjelasan meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar bangunan rusak. Jejak itu tertanam di tanah, dinding, dan udara, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan namun mudah dirasakan. Manusia modern sering datang dengan sikap menantang, kamera di tangan, rasa ingin tahu berlebihan, dan keyakinan bahwa semua bisa dijelaskan secara logis. Namun tempat-tempat ini seolah menolak kesombongan tersebut. Banyak yang masuk dengan niat membuktikan, namun keluar dengan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Seakan-akan lokasi itu ingin mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa dijadikan hiburan atau eksperimen. Larangan mengunjungi tempat angker seharusnya dipahami sebagai bentuk penghormatan, bukan pembatasan kebebasan. Menghormati mereka yang pernah menderita, menghormati batas antara dunia manusia dan sesuatu yang tidak lagi hidup, serta menghormati kenyataan bahwa ada misteri yang belum saatnya dibuka. Melanggar larangan berarti mengabaikan pelajaran dari masa lalu. Tempat-tempat ini juga menjadi cermin bagi kondisi manusia saat ini. Ketika kekerasan, ketidakadilan, dan penderitaan kembali terjadi di berbagai belahan dunia, kita seolah sedang menciptakan tempat angker baru untuk generasi mendatang. Jika sejarah tidak dipelajari, maka luka yang sama akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Yang paling menakutkan bukanlah penampakan atau suara misterius, melainkan pesan yang dibawanya. Pesan bahwa penderitaan yang dibiarkan akan meninggalkan bekas, bahwa kematian yang tidak dihormati akan menuntut pengakuan, dan bahwa tempat-tempat ini berdiri sebagai pengingat bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka ciptakan. Di akhir cerita, tempat paling angker di dunia tidak meminta untuk ditakuti. Mereka hanya meminta untuk tidak dilupakan, untuk diingat sebagai pelajaran bukan destinasi, sebagai peringatan bukan tontonan. Dan mungkin, selama manusia masih mau mendengar pesan sunyi itu, tidak semua misteri harus dibuka dan tidak semua pintu harus didobrak.